ibadah haji itu termasuk rukun Islam yang kelima dan dilaksanakan bagi siapa? Bagi yang mampu, yang engkau mampu dalam segala hal, mampu secara dana, mampu secara fisik. Tapi saat ini ketika walaupun fisiknya tidak mampu pakai kursi roda, alhamdulillah. Perlu kita ketahui, kita ingat-ingat kembali tentang kisah perjalanan ibadah haji. Niku ada seorang ulama yang sangat terkenal pada zaman itu, di zaman dahulu kala. Namanya pun Abdullah bin Mubarak. Niku termasuk ulama hadis yang sangat zuhud. Jadi beliau menceritakan suatu ketika setelah selesai menjalankan ibadah haji, ya, kemudian beliau tidak langsung pulang tapi istirahat dan tertidur. Dalam mimpinya niku beliau melihat dua malaikat yang saling bercakap-cakap, berbincang-bincang. Salah satu malaikat mengatakan, berapa banyak yang datang tahun ini? Maksudnya ibadah hajinya berapa orang yang datang tahun ini? Malaikat yang satunya menjawab 700.000. Karena pada waktu itu mungkin karena terbatas kendaraan, ya, terbatas tempat pun 700.000 yang datang. Kemudian tidak hanya sekedar pertanyaan itu, pertanyaan selanjutnya, berapa banyak haji mereka yang diterima? Ini percakapan malaikat nih, jelas. Berapa banyak haji mereka yang diterima? Kemudian satu malaikat menjawab, tidak satu pun. Jadi bayangkan 700.000 orang berangkat haji, dalam percakapan itu tidak satu pun diterima hajinya. Akhirnya apa? Abdullah bin Mubarak niki ulama yang sangat terkenal pada waktu itu, boleh dikatakan seorang wali, niku gemeter nangis dalam mimpi itu. Piyambake membayangkan semua orang yang telah datang dari belahan bumi yang sangat jauh dengan kesulitan yang besar dan keletihan di sepanjang perjalanan, berkelana menyusuri padang pasir yang luas, dan semua usaha mereka menjadi sia-sia. Itu kata beliau. Kayak senian perjalanan haji kan dari gurun ke gurun, ya, naik onta, kendaraan apa adanya, tasik botan pesawat, ya, malam dingin, siang panas, masya Allah. Tapi ternyata ibadah haji nggak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang perjalanan haji niku mulai senian atau saat ini tetap dikatakan sulit sebenarnya pun. Saat ini sulitnya apa? Dananya tambah, tambah kata yang ditunda karena belum cukup, ngoten bae. Padahal sudah dapat porsi akhirnya ditunda. Jadi tetap pada dana. Tetapi kalau dibandingkan dengan haji orang tua kita dahulu lebih mahal dahulu, dahulu mungkin sebahu baru bisa berangkat, sebahu saat ini 200 juta. Dibandingkan saat ini berarti larangan seniin jadi pada haji itu. Nek dihitung saking napa sabin sawah. Kita lanjutkan. Akhirnya Abdullah bin Mubarak niku wau gemeter, ya, mendengar percakapan malaikat itu. Tetapi dilanjutkan, ya. Namun ada seseorang, kata malaikat, yang meskipun tidak berangkat menunaikan haji, tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni berkat dia, seluruh haji mereka diterima Allah. Jadi wonten tiyang, dia tidak berangkat haji, tetapi karena kelakuan dia, karena amal baik dia, semua haji 700.000 orang tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata malaikat. Oh, kok bisa? Itu kehendak Allah. Siapa orang tersebut? Disebutkan dalam mimpi itu Sa'id bin Muhaffah. Siapa orangnya? Seorang ulama besarkah? Seorang yang bertitelkah? Seorang yang kayakah?
orang yang disebutkan itu ternyata sinten tukang sol sepatu di kota Damaskus, negeri Syam, negeri akhir zaman. Ini aman insyaallah. Jadi ternyata gara-gara tukang sepatu niki, sol sepatu niki, haji 700.000 orang diterima oleh Allah. Ya. Akhirnya mendengar percakapan niku, Abdullah bin Mubarak yang tertidur tadi terbangun, ya. Kemudian sepulang haji beliau tidak langsung pulang, tetapi menuju kota Damaskus di negeri Syam. Dicari orang tadi, ditanyakan sampai di sana, ditanglet-tangletin mana orang tukang sol sepatu ini yang bernama Sa'id bin Muhafa ini. Ditanya, ada di tepi kota, akhirnya ketemu. Jadi sampai di sana, beliau Abdullah bin Mubarak menemukan tukang sol sepatu yang berpakaian lusuh. Jadi dalam mimpi itu ternyata bukan pakaian kebesaran, tapi pakaian apa? Lusuh. Pakaian yang buatan disetrika lah gampangan saat ini. Wis kumel. Kemudian Abdullah bin Mubarak bertanya, benarkah Anda bernama Sa'id bin Muhafa? Betul. Tuan sendiri siapa? Aku Abdullah bin Mubarak. Tukang sol sepatu ini kaget. Kagetin apa? Loh, Tuan adalah ulama terkenal. Ada apa mendatangi saya? Saat ini kiai datang ke Indonesia. Ini kok ulama yang sangat terkenal. Padahal buat nonton HP pada waktu itu saking terkenal, berarti antara pembicaraan dari mulut ke mulut sampai. Ya. Ada apa mendatangi saya? Ya. Akhirnya Abdullah bin Mubarak bingung. Dimulai dari mana dia bercerita. Akhirnya diceritakan tentang mimpinya itu. Dan dia bertanya, saya ingin tahu adakah sesuatu yang telah Anda perbuat? Ya. Adakah sesuatu yang Anda perbuat sehingga Anda berhak mendapatkan haji mabrur? Boten berangkat haji tetapi disebut haji mabrur. Dia ingin kaget, saya sendiri tidak tahu. Coba ceritakan bagaimana kehidupan Anda selama ini. Ya. Akhirnya cerita piyambak ini, Sa'id ini. Dia bercerita setiap tahun, setiap musim haji, piyambak cerita, aku selalu mendengar lantunan doa dari jamaah haji. Pripun Bu lantunan doa yang biasa ini? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nek panjenengan mireng ngeten iki pripun Bu? Pengen brepes, pengen berangkat, ya Allah, kapan aku ya Allah? Merinding, terharu, terenyuh. Normal sing mantun berangkat bagi tambah kroso bagi, masyaallah. Wajib saya udah berangkat dan mayono panjenengan sedaya mriki sampun berangkat. Tambah terharu, kangen, rindu. Nggih. Piyambake ngoten nangis Sa'id iki. Setiap labbaik Allahumma labbaik, nangis, ya Allah, aku datang karena panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Jadi ibadah haji niku tidak sekedar ritual dalam artian datang ke sana, tapi mentauhidkan Allah, la syarika lah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi aneh lek tiyang mantun dugi haji niku syirik kepada Allah. Umane berangkatnya gawe jimat, ya Allah, ben selamat. Oh kadang sing digoleki ngriko niku wafat nggih. Ben pejatan ngriko syahid insyaallah. Dikubur di makam baki, oh masyaallah. Ahli surga insyaallah. Nggih. Kan lucu waktu berangkat haji nggo jimat. Mulai haji nggo krikil jumroh ya. Kayak sikap kayak penglaris, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Mboten angsal malah syirik. Malah ibadah haji enggak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek dugi ngreko malah nggo krikil, ndak cukup sak gegem. Tak pintal ada kawan. Bukan angsal, syirik itu kepada Allah. Ya. Segala nikmat dan puji adalah kepunyaanmu dan kekuasaanmu, tiada sekutu bagimu. Itu makna dari talbiyah niku, labbaik Allahumma labbaik. Akhirnya Sa'id pun nangis dan sambil mengatakan, ya Allah, aku rindu Mekah. Ya Allah, aku rindu melihat Ka'bah. Izinkan aku datang, ya Allah. Oleh karena itu sejak puluhan tahun yang lalu
setiap hari saya menyisihkan uang dari hasil kerja saya. Jadi piyambak ini pun nyelengi puluhan tahun, sanes 2 tahun 3 tahun, puluhan tahun nyelengi pengen haji. Karena pekerjaannya apa? Tukang sol sepatu. Jadi sedikit demi sedikit dikumpulkan. Ya, akhirnya pada waktu itu, ya, waktu keberangkatan haji entah berapa puluh tahun kemudian terkumpul 350 dirham, cukup untuk haji. Ya. Tapi ditanggung-tanggung, tapi Anda kan tidak jadi haji. Benar, apa yang terjadi? Diceritakan nyata. Jadi istrinya niku hamil dan sering ngidam. Waktu hendak berangkat, ya, saat itu ngidam berat. Jadi istri pun Said niku mengatakan nyata, suamiku, apakah engkau mencium bau masakan yang nikmat ini? Iya sayang, panggilannya sayang. Sares, iya Pak, biasa. Jadi istriku, suamiku, apakah engkau mencium bau masakan yang nikmat ini? Iya sayang. Cobalah kau cari siapa yang masak sehingga baunya nikmat begini, mintalah sedikit untukku. Biasanya ngoten Bu nggih, lek ngidam nggih, njaluk sing aneh-aneh nggih. Nate wonten sing ngidam tanggane masak gere njenengan ngidam nate. Mabune kan tuh pundi-pundi ya lek gere ya. Wah asin. Jadi niki wonten sing masak ngidam istrinipun. Ya. Akhirnya mencari sumber masakan itu. Ternyata bukan dari rumah yang gedung, rumah yang bertingkat, ternyata dari gubuk yang hampir runtuh. Lek sakniki gedhek sing kate ambruk gampangane ngoten. Dan di gubuk niku wonten sinten? Ada seorang janda beserta 6 anaknya, bayangkan. Anaknya 6, dia seorang janda. Saya bilang padanya bahwa istri saya ingin masakan yang ia masak, ya meskipun sedikit. Jadi nyicipi wis lego, maksudnya ngoten. Akhirnya janda niku terdiam, memandang saya, sehingga saya mengulangi perkataan, Bu, jaluk nyuwun sekedhik mawon. Akhirnya si ibu niku mboten angsal, tidak boleh Tuhan. Dipaksa, dijual berapapun saya beli. Makanan itu tidak dijual Tuhan. Ya, sambil nangis. Loh kok nangis apa? Oh. Akhirnya diceritakan daging ini halal untuk kami dan haram untuk Tuhan. Ya. Akhirnya dalam hati saya, kok iso? Ya, berarti dia paham tentang fikih ya. Ketika darurat niku mboten napa-napa, Bu. Misalnya panjenengan teng hutan tidak menemukan makanan, adanya ulo misalnya ini. Mulai kolu tapi niku boleh dimakan, tapi sekedarnya. Sana aja mumpung, oh pokoknya halal sih, warek lah makan ulo misalnya. Nggih, kadang kolu itu tentu nggih. Jadi niki makanan ini halal untuk kami dan haram untuk Tuhan, ya. Akhirnya diceritakan, sudah berapa hari ini kami tidak makan Tuhan, ya. Di rumah kami tidak ada makanan. Hari ini kami melihat keledai mati, semara keledai ya. Lalu kami ambil sebagian dagingnya. Lah pinter ini, sebagian dagingnya, bukan semuanya. Lalu kami ambil sebagian dagingnya untuk dimasak. Bagi kami daging ini adalah halal, karena andai kami tidak memakannya kami akan mati, karena sudah beberapa hari boten maem. Ya. Namun bagi Tuhan daging ini haram, karena Tuhan memiliki uang, memiliki dana. Akhirnya nopo mendengar ucapan seperti itu dari seorang ibu yang beserta 6 anaknya ini tadi spontan menangis. Lalu saya pulang, kata tukang sol sepatu niku wau. Akhirnya piyambake cerita teng istri ini pun. Akhirnya istri ini pun melok nangis pisan. Akhirnya dimasakaken makanan dan balik teng ibu janda berserta 6 anaknya tadi wau. Diparingaken makanan, ini masakan untukmu. Uang peruntukan haji sebesar 350 dirham pun saya berikan pada mereka. Masya Allah. Padahal nyelengi puluhan tahun 350 dirham. Saat ini pinten ya? Mungkin 350 juta ya, wallahu alam.
Akhirnya diberikan pada dia. Pakailah uang ini untukmu sekeluarga, gunakan untuk usaha agar engkau tidak kelaparan lagi. Masya Allah. Jadi tiang tukang sol sepatu ini termasuk tiang kaya. Kaya apa? Kaya hati pun. Itu yang utama nggih. Kaya manaipun. Kaya hati ini sing langka nggih napa mboten nggih? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya itu pada hakikatnya adalah kaya hati. Kaya hati yang utama dulu. Lek kaya hati akan merasakan ketenangan. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati." Jadi Allah tuh memanggil jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang itu masuk surga duluan, karena yakin kepada Allah dengan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau cerita, ada seorang yang katakanlah seorang artis, bahkan ternama, sukses, kaya banyak, jadi meningkat terus prestasinya dalam hal harta. Tetapi dia menyampaikan apa yang disampaikan? Hati saya kosong. Saya itu kata dia, hati saya kosong, kata dia. Karena apa? Tiada iman. Itu salah satunya. Ya, tiada dekat dengan Allah. Ya. Kok bisa? Al-Quran ngomong balik, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka kehidupan di dunianya akan sempit dan kelak akan dibangkitkan dalam keadaan buta, boten saged ningali. Teng dunya saged ningali, saged melek, saged delok dhuwit 1.000, saged delok dhuwit 1 juta, tetapi teng akhirat boten saged delok malih. Karena apa? Sering lalai dari peringatan Allah. Diajak pengajian, ayo pengajian, malah kok enak delok sinetron, iso nangis-nangis, sebuyu-buyu, iso kakak-kakak. Pengajian apa? Sedih cerita neraka ae. Nggih mboten? Ayo pengajian tengah bayono ketemu saleh niki satu ding. Alah opo ngono lho, kesel aku kemen kabeh aku lara greges. Lek diajak pengajian alasane akeh. Nggih mboten? Sak amber alasane dari A sampai Z iso nyeritakne. Ayo pengajian, sik anakku nangis. Nah, si pengajian, ayo sik bojoku nangis pisan. Sik, nah mboten. Lek mboten niat panjenengan alasane kata. Tapi ketika di akhirat boten saged alasan malih. Karena apa? Yang berbicara tangannya, yang berbicara kakinya, yang berbicara alat tubuhnya yang lain. Ketika sudah lisan sudah dikunci, yang berbicara adalah dua tubuh. Digunakan untuk apa mata itu, digunakan untuk apa tangan itu, kaki itu digunakan melangkah kemana. Jadi ngoten, lek perlu diketahui bersama bahwasanya menuntut ilmu niku sak jam, nggih. Niku pahalai niku nggih lebih kurang lebih hampir sama dengan orang sholat semalam suntuk. Lha sak niki kan kalau kita dikasih kemudahan, sholat semalam suntuk ya ta mboten? Mboten kiat niki kemarin kemudahan kamu sholat wis dibangunaken. Nggih wonten kipas AC-ne nggih buka kunan, angin jendela nggih. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Sing wakaf, sing membesarkan musola dapat pahala, panjenengan datang ke dapat pahala. Sing mirengaken tonggo-tonggo panjenengan jalan teng pengajian, setiap langkah itu dihitung pahala. Masya Allah. Ya alhamdulillah, mungkin kita saged istiqomah nggih. Dari cerita tadi niku bahwasanya walaupun kita pengen ibadah haji, kalau ada saudara yang memerlukan, kalau ada orang tua yang memerlukan, orang tua kita terutama, atau tetangga yang lebih membutuhkan, paling tidak kita bisa membantu. Walaupun saat ini tawaran umroh, ada ayo umroh, tapi tombole kelaparan, itu buatan asal nggih. Khawatir tidak terima oleh Allah. Yang baik bagaimana? Diparingi, misalnya tombole wis ndak mampu yang disepuh, bisa tinggal umroh ya tak titipi duit 500.000 1 juta misalnya. Mboten napa-napa, malah insyaallah tambah lancar rezeki, lancar ibadah nggih. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة إلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.